Tidak dinafkahi, otomatis cerai? Pertanyaan: jika ada wanita tidak dinafkahi selama berbulan-bulan, bahkan sudah setahun lebih, apakah berarti sudah cerai? Suami kerja di rantau, tidak pernah kirim kabar maupun nafkah. Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Kita akan perhatikan beberapa catatan berikut. Pertama, ketika manusia menikah, masing-masing pasangan memiliki hak dan kewajiban. Memberi nafkah menjadi kewajiban dan tanggung jawab terbesar suami. Sementara melayani suami adalah tanggung jawab terbesar bagi istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, lelaki adalah pemimpin bagi wanita, disebabkan kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian manusia, yaitu lelaki, di atas sebagian yang lain, yaitu wanita, dan disebabkan mereka memberi nafkah dengan hartanya. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Allah sebut suami sebagai pemimpin agar istri dan anggota keluarga tunduk dan taat kepadanya selama bukan untuk maksiat. Di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya merupakan kewajiban bapak, yaitu orang yang mendapatkan anak, untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan memberinya pakaian dengan cara yang wajar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Kedua, ketika salah satu atau bahkan kedua orang dari pasangan itu tidak menjalankan kewajibannya, bukan berarti nikah menjadi batal. Nikah tetap sah dan tidak otomatis cerai, sekalipun suami meninggalkan tanggung jawabnya atau istri tidak menjalankan kewajibannya. Karena pelanggaran tanggung jawab dan kewajiban yang dilakukan oleh kedua pasangan dalam satu keluarga bukan penyebab perceraian. Oleh karena itu, ketika suami yang tidak memberi nafkah, pernikahan tidak otomatis cerai. Sebagaimana ketika istri tidak mau taat kepada suami, pernikahan tidak langsung cerai. Kita bisa simak ayat berikut. Para istri yang kalian khawatirkan melakukan nusyuz, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Dalam ayat ini Allah menjelaskan ketika terjadi pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh istri dengan melakukan nusyuz, Allah tidak menghukumi pernikahan mereka batal. Namun Allah berikan solusi dan saran untuk perbaikan keluarga. Jika kedurhakaan yang dilakukan istri membatalkan pernikahan, tentu tidak perlu lagi solusi semacam ini, karena mereka sudah bercerai. Demikian pula ketika suami yang melakukan nusyuz, suami menampakkan rasa bosan kepada istrinya, sehingga malas untuk tinggal bersama istrinya, dan bahkan tidak dinafkahi. Dalam kasus ini, istri berhak mengajukan sulh, yaitu berdamai, dengan melepaskan sebagian haknya yang menjadi kewajiban suaminya dalam rangka mempertahankan keluarga. Artinya, posisi suami yang melanggar kewajiban tidak menyebabkan keluarga otomatis cerai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik. Quran Surat An-Nisa ayat 128. Ketiga, bahwa perceraian sifatnya resmi. Artinya harus ada pernyataan dari pihak yang berwenang. Bisa suami yang menjatuhkannya atau pengadilan, selama kedua pasangan beragama yang sama. Imam Ibnu Baz menjelaskan, kapan seorang wanita bisa dianggap telah ditalak. Seorang wanita berstatus ditalak apabila 1. Suami menjatuhkan talak kepadanya. 2. Ketika menjatuhkan talak, suami sehat akal, tidak dipaksa, tidak gila, tidak mabuk, atau semacamnya. 3. Ketika menjatuhkan talak, istrinya sedang suci, yaitu tidak sedang haid dan belum digauli, atau sedang hamil, atau sudah menopause. Fatwa At-Talaq Ibnu Baz. Termasuk juga suami pergi lama tanpa meninggalkan kabar. Yang ini jelas pelanggaran dan kedzaliman, tapi pernikahan tetap sah. Dalam sebuah keterangan yang diriwayatkan Baihaqi dinyatakan, Umar radhiyallahu anhu mengirim surat kepada para pemimpin pasukan, memerintahkan untuk para suami yang meninggalkan istrinya agar mereka memberikan nafkah atau mentalaknya. Jika mereka mentalak istrinya, mereka harus mengirim jatah nafkah selama dia tinggalkan dulu.
Ibnul Mundhir mengatakan bahwa surat ini sahih dari Umar bin Khattab, hadis riwayat Baihaqi dan disahihkan Al-Albani. Keempat, ketika salah satu dari kedua pasangan tidak melaksanakan kewajibannya, baik karena kesengajaan atau karena keterbatasan, maka pihak yang didolimi haknya boleh mengajukan pisah. Allah melarang suami yang tidak bertanggung jawab terhadap istrinya untuk mempertahankan istrinya agar bisa semakin mendoliminya. Dia buat istrinya terkatung-katung, punya suami tidak pernah tanggung jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah kamu pertahankan dengan rujuk mereka untuk memberi kemudorotan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat dolim terhadap dirinya sendiri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 231. Allah menjelaskan dalam ayat ini, suami yang telah menceraikan istrinya hingga mendekati habisnya masa iddah, maka suami punya dua pilihan. 1. Dirujuk dengan maksud baik dalam rangka membangun keluarga yang sakinah. 2. Dilepas jika tidak lagi menghendaki bersama istrinya. Demikian pula wanita, dia berhak untuk gugat cerai ketika suaminya tidak menjalankan kewajibannya. Sebagaimana suami tidak boleh menyusahkan istrinya, maka istri juga boleh membebaskan dirinya dari kesusahan yang disebabkan kezaliman suaminya. Sayyid Sabiq mengatakan, wajib bagi hakim atau KUA untuk menghilangkan sesuatu yang membahayakan istri. Ketika dipahami bahwa hakim boleh memisahkan suami istri karena suami lama menghilang, sementara tidak memberi nafkah, termasuk menyakiti dan mendolimi istri, lebih menyakitkan daripada sebatas adanya aib pada suami. Maka wewenang hakim untuk memisahkan suami istri karena tidak memberi nafkah lebih kuat. Fikih sunnah. Meskipun solusi pisah sebisa mungkin dijadikan pemecahan terakhir selama masih memungkinkan diperbaiki. Dan Allahu a'lam.